Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, para guru, para tokoh masyarakat, para jemaah anggota remaja Masjid Nurul Huda Pancong, hadirin, mustami'in, mustami'at, wa khususan ila sahibil bait al-mukarram Kiai Haji Ali Bakir satejeunah sipeuteun kaula amul jaaki. Alhamdulillah, pertama-tama ngiring puteun kula sareng panjenengan sateujeuh sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya. Sampun diparingakeun da kaputeun kula sareng panjenengan sedaya saengke puteun sedaya bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah dan bisa bermujalah saya tempat kadinto dalam rangka pengajian rutin remaja Masjid Nurul Huda Pancong saya tetepakin saben-saben malam Sabtu. Muga-muga acarana puteun kula sedaya kadinto saya SN kalaban pamausan Al-Quran, terjemahan Al-Quran, turjukan pembahasannya. Moga-moga tepah dia kasih ridhoin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wassalamuhu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada habibina Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekalimah beliau ampun sukses aku tapetan kaula sareng panjenengan sedaya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Saengke peteun kula sedaya alhamdulillah dengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala peteun kula sedaya sajian senang untuk membaca Al-Qur'an. Peteun kula sedaya sajian senang untuk membahas Al-Qur'an melalui terjemahan saben-saben malam Sabtu. Muga-muga peteun kula sedaya itu tiap-tiap ahlul Qur'an saengke kula laku pakempang masuk ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah anggota remaja Masjid Nurul Huda Pancong sipeuteun kula amul jaaki malemangkeun seperti terjemah engki kadintoh surat Al-Lahab seturunakin beda Mekah terdiri dari 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Bismillahi kalaban nyebut asmana Allah Ar-Rahmani Zat 11 si apareng jerajena nikmat, Ar-Rahimi tor belas niser si apareng beduk lembuna nikmat. Tabbat
muka-muka calakaah yada Abi Lahab apa tanang duaan Abi Lahab watab bencalaka sapah Abu Lahab ma aghna tak bisa nyokope tak bisa anyokiyaki anhu dari Abu Lahab maluhu apa artanah Abu Lahab wa ma ban perang kasab si akasab sapah Abu Lahab saya sulah bekal masuk sapa Abu Lahab naron dak ka apoi neraka zatah lahabin si andi kolap wa imra'atuhu ben orang bini nah Abu Lahab hammalatal hatab halengi beh kakaju fi jidiha hale ariyah tetap edelum le errah imro'ah habalun tining tampar mimmasad dari sabut otabe rantai besek. Hadirin jemaah anggota remaja Masjid Nurul Huda Pancong Sipeteun Kaulah Amul Jaakin, penjelasan tentang surat Al-Lahab Kak Dinto. Turunnya surat Al-Lahab pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto manggil dek ka satejeuna kaum termasuk dek ka leupeuleh mak semaan Kanjeng Nabi. Baktoy kepanikah ipakompol bede bebenah gunung Sofa kalabeun tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam epakon dari Allah Subhanahu wa taala kaangkuy abri kabar pangatako kaangkuy abri berkabar bahwasanya orang yang tak taat kepada Allah si tak taat ka Rasulullah maka bekal ipacalaka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang si tak taat ka Allah, orang si tak taat ka Rasulullah bekal ipa masuk dek ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ibek to kepanikah ternyata ki beuleuna tibi secara terang-terangan yang mempermalukan Kanjeng Nabi di hadapan kaum. Ingki kadin toki maceudin tibi. Maceudin merasa jengko iya tasa Muhammad jengko majadiin Muhammad sepaski ile belein de iya. Maka secara terang-terangan Abu Lahab kadinto sebagai majadina Nabi Muhammad menantang dua paban Muhammad ternyata ben makumpul kaum makumpul lebeule de iya ratu cuna keng male sengko nuro bunte be dia keng male sengko kulana terobaan. Maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala pas menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab jadi bekal celaka. Kekuasaannya Abu Lahab tidak akan berguna. Ternyata mempermalukan panakana tibi Muhammad. Sila jelas-jelas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Maka Abu Lahab bekal celaka. Maka turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab. Itu Abu Lahab lah justru famili dekatnya, justru orang delebat tibi yang memperkeruh keadaan. Tetini ka suatu peringatan dak kabule ban sampian sebagai tokoh masyarakat, pak kampung mungkin. Mulai gadin tu mungkin menggadin tu pak dusun. Ong ke sakone pak kelebun, ong
ke sakone Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur dan seterusnya. Saka ditunjukkan mungkin di keagamaan, beda ustad, ustazah, guru, beda kiai, beda pembina, beda pengasuh. Ini kan memang suatu tantangan. Kadang-kadang kita berceramah di hadapan umum, ternyata ibu dina binin TV. Kadang-kadang macerin TV. Kadang-kadang panakana TV. Kadang-kadang taritana TV. Kadang-kadang nak foto na TV. Nak foto na orang ibadain, capo-cain, bahkan dikatungin. Ternyata di belakang orang ngocak, jangan TV lebih besar. Itu memang suatu tantangan buat kita semuanya. Benih karo zaman samangkin yang ada. Nabi Muhammad dicapo kak dinto. Sehingga dari Allah langsung iancam, tabat yada Abi Lahab. Bekal celaka jadi Abi Lahab. Yadun nikah dua tangan bisa diartikan suatu kuasaan. Pada waktu itu mungkin Abi Lahab nikah orang yang berkuasa di kampung itu, orang yang berkuasa di kota Mekah, orang yang berkuasa di daerah kota Mekah. Tapi gara-gara mempermalukan Nabi dan Rasulnya Allah, diancam oleh Allah celaka. Tidak akan berdaya kekuasaan Abu Lahab suatu ketika. Nah, ibadah kepanikah juga tabat yada Abi Lahabi wa tab. Berbekal celaka ungku Abu Lahab kak dinto. Maka Abu Lahab menantang karena merasa dirinya punya harta, merasa dirinya keluarganya kuat-kuat, gutangguh, nak foto na banyak, maka mengatakan, Muhammad, baan ngumpulakin sengkok sapedah, ngumpulakin kaum bedena. Ternyata king karo beri kabar iya. Kalau memang benar ucapan Anda, mencelakar benar ucapan baan bekal celaka, engkau bekal nepus dengan harta. Banyak tang harta wah. Si eboro banyak, si ebejo banyak, si elawak banyak, si timur banyak. Gampang deki akan ditebus dengan harta saya. Saya epon Abu Lahab. Muncul ongkuan banjir ya. Apa yang disampaikan jadi benar dari pangeran nah. Tang harta abunya. Kita nepus. Tak kira celaka mun sengkok. Ini kan saya epon Abu Lahab. Bahkan nak potong kok banyak. Juraja kuat-kuat. Ini kan. Maka turunlah ayat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah langsung menurunkan ayat, sampaikan Muhammad, tidak akan berguna harta yang dimiliki oleh Abu Lahab dan siapapun kalau menentang kepada Allah dan Rasulnya. Pabenyain hartanah, pabenyain kekayaannya. Mungkin di suatu itu bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi, bisa mungkin menghubungi dengan orang-orang tertentu. Tokoh-tokoh yang kuat-kuat dihubungin karena punya harta untuk menindas Nabi Muhammad, untuk memperkecil dakwahnya Muhammad, untuk mempersempit wilayah dakwahnya Muhammad. Maka semua tokoh-tokoh membahasan orang maturah bajingan-bajingannya dihubungin karena harta sudah gak kurang. Beri harta ini si penting bencik norok Muhammad. Maka Allah mengancam, sampaikan Muhammad, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan abadi jadi harta yang dimiliki. Begitu juga ma kasab, apa yang diupayakan dengan putra-putrinya, dengan tokoh-tokohnya berupaya semaksimal mungkin, tidak akan berguna. Hancur suatu ketika, hina suatu ketika. Iya mungkin pada waktu masih dia memegang kekayaan, dia masih punya peran dengan putu-putunya, dengan putra-putrinya, dengan tokoh-tokohnya, seakan-akan dia bisa menguasai. Tapi ancaman Allah tidak akan solaya. Suatu ketika hancur Abu Lahab kak dinto. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi sekali ditujukan betul kaula merupakan peringatan.
Tahu leben sampian sateje ketika jaya-jayanya, ketika lengkap dengan teman-temannya, ketika lengkap dengan tokoh-tokohnya, ketika lengkap dengan menteri-menterinya, kuat pun ki ibekto ki jaya-jayanya. Tapi hati-hatilah, kalau menantang kepada Allah, menantang kepada Rasulnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bahkan dipertegas lagi oleh Allah, saya selana ronda talahab. Tak burung pun Abu Lahab jadi Muhammad bukan masuk ke neraka. Ki terang-terangan nah mempermalukan beun. Si pulang ki panakana beun. Di hadapan kaum, di hadapan orang banyak. Dipermalukan. Hancur dia. Bukan masuk neraka Muhammad. Cekedi Muhammad, terusakin dakwahnya kamu, teruskan perjalananmu Muhammad. Nikah memberikan dorongan dekat Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad dipermalukan di tengah-tengah kaumnya oleh Majdi TV. Jadi peringatan juga hendak kabupaten kaula, kalau ada sesuatu jangan mempermalukan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Jangan mempermalukan siapapun di banyaknya orang. Kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, lebih baik sampaikan secara pribadi, masukan-masukan dan seterusnya. Nika juga masukan dek kaguleban sampian setejena. Terutama sebagai ustaz, sebagai guru, kadang-kadang cak ngucakin murid, cak ngucakin santri luar biasa. Mungkin di hadapan kita neneng, tapi di belakang bercerita kepada bapak dan ibunya, bapak, ibu, gula tadi artinya apa sama ken? Apa nak? Icak bocah gula ditangkur. Ada arti nampian pak mungkin pak. Ini kan. Jadi lebih baik panggillah ke kantor, panggillah ke tempat tertentu, memberikan nasihat yang baik kepada siapapun. Mungkin sekali itu. Sekali itu juga wa mra'atuhu hammalatal hatab. Si bekal masuk neraka juga termasuk keluarga Nabi. Ni kadang-kadang beda poin. Orang ni ka pacet norok maki pereng cuba bini nah akum duku. Mana bi arti kadin to beda sing ngartikan panapa pola nah mak bini na Abu Lahab juga bekali masuk ke neraka karena dia menghalang-halangi Nabi Muhammad pada waktu petang ngangkuk kajuh seaduri secim-tacim. Biasanya Muhammad libet enam. Tengah malam ring bini nikah. Rendi dia dari jahat dah. Angke badukung Abu Lahab, badukung lagi natibi si jahat. Tengah malam ngangkok duri. Sahabat kan lencelen si biasa ika lebeti Nabi Muhammad. Dapat tucunah mahli Nabi Muhammad yang lebet cocok duri. Mun cocok duri otomatis deki ada gangguan dia untuk berdakwah. Sehingga dia tak bisa acarama. Sehingga dia tidak bisa mengajak kaum masyarakat untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Rindu sehingga nyancam dari Allah Subhanahu wa taala wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bada sing artien benihnya baduri, tapi penyebar fitnah. Adukung lagi dah. Intar kamabere abek cuba ekin Nabi Muhammad. Intar ka timur abek cuba ekin Nabi Muhammad. Intar kalau kadojo abah coba kin Muhammad. Si bulan sanikah Muhammad irasanin. Napa tujuannya? Male masyarakat tak anda ke Nabi Muhammad. Male kaum jauh dari Nabi Muhammad. Male selalu mendukung kepada Abu Lahab, yang Abu Lahab male berkuasa di daerah itu, yang dianggapnya Abu Lahab adalah orang yang banyak hartanya, banyak tokoh-tokohnya, banyak putra-putrinya, dan banyak menteri-menterinya yang mendukung kepada Abu Lahab. Nikah, jadi beda sing artien wa mra'atuhu nikah hammalatal hatab, penyebar fitnah. Beda sing artien secara dohirnya ngalangin Nabi Muhammad nyabek duri secim-tacim ilen-celen tengah malam mali Nabi Muhammad nikah cocok duri. Naudzubillah min dzalik. Nikah peringatan dek kaguleban sampean. Nikah. Maka fi jidha hablum mim masad. Duri saranna bini na Abi Lahab ka adinto
mempersulit dakwahnya Nabi Muhammad, menghalang-halangi Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, maka nyancam dari Allah orang bini ke panika. Bini na Abu Lahab saya kocak Ummu Jamil, orang siratin, ratin mun polan mun orang, keng jahat atina. Maka nyancam dari Allah, ipa masuk ke neraka. Lek neraka dintoh eta len bi rantai pas ike bayret eretan di dalam neraka. Mungkin marintah ada ka malaikat si pacet pun tugas tengki reng binhe ka dintoh lek erah eta len di rantai kalau ben rantai sepuanas seelap polap kalau ben apoy pas ike bayret eretan. Mayo ariya bedosen agabaan. Baan ki itu nyarok-nyarok lagi nah menyebar fitnah tentang kebaikan Muhammad, menyebar fitnah untuk menghalangi dakwanya Muhammad, mempersempit wilayahnya Muhammad. Ya, rasa yang setia. Ini kan fi jidha hablum mim masad. Sekadin toh tentang mungkin eseh daripada surat Al-Lahab memberikan peringatan dan kabul ban sampian sateja siapapun orangnya yang menyampaikan dakwah tentang kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ngireng ikutin. Jangan menganggap dirinya gengsi, polan sengkok lebih tua, polan sengkok macediin, polan sengkok matuanah bersama jemaah. Pas tanda ke ajakan mantunya, pas tanda ke ajakan ponakannya dan seterusnya. Nika peringatan dek gula ban sambian sateja. Jadi gula ban sambian sateja di dalam pepatah napa hadis ada yang mengatakan undur maqalah wala tandur mangqalah. Jadi gula ban sampean lihatlah apa yang disampaikan. Entah itu putranya orang tani, entah itu putranya orang majeng, entah itu putranya orang pegawai, entah itu putranya orang polisi dan seterusnya. Yang penting mengajak kepada kebaikan, ikutilah. Tetapi sebaliknya wala tandur mangqala, jangan melihat siapa yang berbicara. Jangan-jangan yang berbicara bintang 5 tapi mengajak kepada kemaksiatan, ya jangan diikuti. Jangan-jangan pangkatnya sebagai kepala di kantor kecamatan, di kabupaten, menteri ini, bahkan umpamanya jadi presiden, tapi mengajak kepada kemaksiatan, ya jangan diikuti. Nikah. Jadi beleban sampean cek ngabes orangah, tapi ngabes petuah-petuahnya ajakan beliau-beliau kepada kebaikan, mari kita ikuti. Hadirin jamaah anggota remaja Masjid Nurul Huda Pancong si petenggol amul yakin, muka-muka ini dalam badana surat ka dintoh manabi bade pendera panapa saya sampai akin dari petan kaula manter tetia ilmu saya bermanfaat manabi bade kahilapan kesalahan dari kaputuan petan kaula tibi petan kaula anyo nasapora se sobung batas epon ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.